Hari ini saya dikasih temanya itu adalah keluarga yang kokoh, saudara-saudaraku. Tapi sebelum saya masuk di firman Tuhan, saya mau bertanya dulu, apakah di sini ada yang belum menikah? Kecuali yang circle tadi yang muter-muter di depan sini. Ada yang belum menikah? Ada ya. Yang sudah menikah ada? Ada bersama dengan pasangannya? Di sebelahnya? Di sebelahnya ya. Yang di sebelahnya bukan pasangannya ada? Enggak ada ya, oke. Begini, ada pertanyaan begini saudaraku. Sebenarnya apakah dalam pernikahan ya, apakah sebenarnya ada pernikahan yang benar-benar bahagia sebenarnya? Coba kita tanya dulu ya dalam diri kita dan pernikahan kita. Sebenarnya ada nggak sih pernikahan yang benar-benar bahagia? Pernikahan Pak Gembala bahagia nggak kira-kira? Hah? Oke, saya tanya ulang. Iya makanya ini saya tanya dulu, Bapak jangan langsung tanya dulu ya. Sebenarnya ada nggak sih pernikahan yang benar-benar bahagia? Ada nggak sih? Om bahagia pernikahannya? Iya. Loh kok nggak dijawab Om? Nggak bahagia ya? Bahagia nggak ya? Agak sulit sih saudaraku karena pada dasarnya banyak orang menikah ingin mencari kebahagiaan. Padahal Alkitab itu tidak pernah mencatatkan pernikahan itu harus bahagia. Nanti cek dari Kejadian sampai Wahyu, tidak ada kalimat di dalam Alkitab yang mengatakan pernikahan itu harus bahagia. Makanya ketika seseorang mencari kebahagiaan dalam pernikahan, justru makin dicari makin sulit. Betul nggak? Benar nggak Om? Om, iya. Sulit kan bahagia itu ya? Kalau kita berpikir lagi ya, kenapa ya setiap kali ada orang menikah selalu ada ungkapan turut apa? Berbahagia. Padahal sebenarnya yang lebih cocok itu bukan turut berbahagia, welcome to the jungle sebenarnya. Selamat datang ke dalam hutan belantara. Karena kita laki-laki, istri kita perempuan atau kita sebagai istri perempuan, suami kita laki-laki. Pernikahan saja itu sudah dipersatukan berangkat dari perbedaan. Jadi kalau mencari kebahagiaan dalam pernikahan, rasa-rasanya cukup naif sekali. Makanya udah menikah? Belum? Berarti belum tahu sulitnya pernikahan. Sudah menikah? Adik-adik, belum ya? Kalian masih enak nih. Kami ini yang sudah menikah. Sejujurnya kalau seandainya saya dikasih pertanyaan, kalau seandainya disuruh milih mau menikah atau tidak, saya tidak mau menikah. Tapi karena sudah menikah harus bertanggung jawab. Makanya selamatnya itu welcome to the jungle, saudara-saudaraku. Adik-adikku kalau Tuhan gak suruh menikah, sebaiknya jangan menikah. Ya kalau Tuhan gak suruh, kami ini karena udah terlanjur menikah saja. Serius, ini yang saya ngomongin ini serius, saudara-saudaraku. Amin gak Om? Om, kalau disuruh milih Om mau nikah apa enggak? Kalau mau jujur-jujuran banyak yang gak mau kawin saudaraku, serius. Memang gak mudah juga, apalagi saya orang Batak, istri saya orang Chinese. Kalau Pak Irwan sama Wanda kan sama-sama Chinese. Saya orang Batak, istri saya orang Chinese. Pertama pernikahan saya udah ditipu sama istri saya. Udah langsung terjadi penipuan. Dia bilang, sayang, waktu itu masih panggil sayang, belum punya anak ya. Dia bilang, masih, kalau anak sekarang kan bukan sayang ya. Sekarang panggilnya Bay. Apa? Bay ya. Baby tapi panggilannya Bay. Pak Irwan kalau kita panggil begitu kayaknya najis banget ya. Itu pertama kali menikah dia bilang, sayang saya mau masak. Dia itu masak sayur asin rasanya asam saudaraku. Dan saya marah betul di situ. Dia masak bakut ya. Sayur apa ini? Kok lain warnanya? Saya bilang butek kan begitu ya. Saya bakut kan butek. Sayur asin dia bilang. Wah sayur asin. Saya makan asam. Marah saya di situ. Itu awal-awal pernikahan. Makanya menikah itu nggak cari kebahagiaan. Amin. Agak lain nih pendeta ini ya. Agak lain ini memang. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu lah biar agak alkitabiah kita khotbahnya ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Kunci F tadi ya. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, pulihkan hatiku.
Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati Tahu nggak kenapa saya ambil lagu ini? Karena banyak pernikahan itu perlu pemulihan loh saudaraku. Betul nggak? Coba lihat kanan kirimu, kalau itu istrimu bilang aku perlu pemulihan loh, mami bilang aku perlu pemulihan loh papi. Coba bilang kanan kiri. Udah menikah bro? Udah menikah? Udah, welcome to the jungle. Ada satu ayat ya sebelum kita lanjut nanti nyanyi lagu ini lagi ya. Ada satu ayat saudaraku, mari kita buka 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ketujuh. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ketujuh. Ini sebenarnya satu perikop nasihat dari Rasul Petrus kepada pernikahan. Kalau berdasarkan struktur perikop ini saudaraku, ini dibagi 2 tahapan. Ayat 1 sampai 6 tahap pertama, ayat yang ketujuh ini tahap yang kedua. Dari 7 ayat, 6 ayat pertama ditujukan kepada istri saudara-saudaraku. Hanya 1 ayat saja kepada suami. Artinya apa? Yang paling butuh nasihat itu adalah istri saudaraku. Suami-suami katakan amin. Loh ini Alkitabiah bukan karena saya laki-laki. Amin ibu-ibu? Amin? Iyanya si Wanda, ya gitu. Agak berat memang ya. Tapi ini Alkitab, ini perikopnya ini. Ayat yang pertama bilang begini. Demikian juga kamu, hai istri-istri. Terus ayat kedua, ketiga, 4, 5, 6. Baru ayat yang ketujuh, coba ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh bilang kalimat pertamanya. Ayat ketujuh. Demikian juga kamu, hai. Dari 7 ayat, 6 untuk siapa? Untuk istri. Kalau itu istrimu bilang, dengar baik-baik khotbah ini bilang. Amin. Amin. Kalau suami nasihati istri di rumah ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa Pak? Kalau bapak nasihatin ibu? Loh, gak usah diperhalus Pak. Rame ini kan bisa tanjidor juga rame Pak. Iya kan? Apa Pak? Ujung-ujungnya apa Pak? Ribut. Nah ini saya dipakai Tuhan untuk menasehati istri-istri di tempat ini. Suami-suami katakan amin. Dengar baik-baik ya, ini khotbah ya. Saya kalau khotbah begini, nanti saya di rumah diomelin sama istri saya saudaraku ya. Ya biar pendeta juga kita tetap manusia ya. Sebesar-besarnya pangkat bapak, hebat-hebatnya jabatan bapak di luar, pulang ke rumah kita tetap jadi anggota ya. Karena istri kita pemimpin kita. Ada satu teman saya kombes, komisaris besar, bunga 3, pulang dia ke rumah hormat sama istrinya. Dia bilang begini, kok hormat Pak? Saya bilang, biar saya kombes, istri saya komjen, dia bilang begitu. Dia komisaris besar, istrinya komisaris jenderal saudaraku. Amin Bu? Amin? Amin ya? Pak Bu Wanda amin ya? Amin. Ya makanya suami-suami kalau ada rahasia jangan disimpan. Nah itu dia, itu bahayanya suami banyak di situ. Kalau ada uang lebih jangan disimpan. Dan bapak-bapak saya mau bilang begini, jangan simpan uang lagi di dalam kos kaki. Itu semua istri di muka bumi ini sudah tahu. Saran saya simpan uang di sini nih kotak persembahan. Pasti aman, yakin saya. Tidak akan terjangkau oleh istri. Karena memang pernikahan ini complicated. Saudara dengar khotbah saya 30-40 menit. Tidak akan tuntas persoalan pernikahan. Siapa yang sudah menikah di atas 20 tahun di sini? Ada? Yang sudah 20 tahun? Udah lama ya. Wah saya tahu om yang di belakang. Saya suka beli martabaknya saudaraku. Haleluya. Saya udah bilang saya temannya Wanda. Tetap harganya normal saudaraku. Makanya kemarin-kemarin saya nggak bilang Wanda lagi ya. Nggak ngaruh saudaraku. Ya kalau bisa cookies beli 5 dilebihin 1 ya. Biar ada guna temen gitu ya. Wah si om ini memang strength sekali. Ya, kalau khotbah bebas ya, pendeta bebas. Kalau di sana nanti saya dicembetutin ya, haleluya ya. Oke kita kembali ke firman. Ayat yang pertama, begini saudaraku. Firman Tuhan berkata begini. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suami,
Bukan untuk tujuan dunia loh saudara-saudaraku. Kenapa istri harus tunduk kepada suami? Alkitab sudah berkata begini, supaya jika ada di antara mereka. Makanya saya mau bilang begini ibu-ibu. Kalau mau suamimu berubah, yang pertama berubah itu bukan kita paksa suami berubah terlebih dahulu. Tetapi yang berubah adalah istri terlebih dahulu. Ini kalimatnya nih. Dengan cara agak sulit ini memang ibu-ibu ini. Dia bisa menyebutkan istilah-istilah Latin tapi untuk kata tunduk itu sulit sekali. Betul Pak? Amin. Bapak-bapak, hari ini saya dipakai Tuhan untuk menasehati ibu-ibu. Iya kan? Coba kita baca lagi. Hai istri-istri. Loh kok suami yang jawab? Istri-istri. Hai istri-istri. Semangat dong, semangat dong, semangat dong. Ayo dong. Oke ya, saya ulang ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya apa? Jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan. Artinya apa? Kalau ada suami yang tidak berfungsi sebagaimana diamanatkan oleh Alkitab. Coba kalimat bilang apa? Mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan. Siapa? Istrinya. Jadi kalau mau suamimu bertobat, berubah, yang pertama berubah itu siapa? Istri dulu. Istri-istri katakan amin. Ini gak ada tepuk tangannya untuk Tuhan gak ini? Tepuk tangan dulu dong. Iya kan? Jadi Om saran saya ya Om banyak-banyak berdoa saja kepada Tuhan. Supaya tante berubah. Saya gak mungkin merubah istri saya. Umurnya udah puluhan tahun saudaraku. Barang langka ini. Iya kan? Kita harus jaga supaya gak punah juga ya. Haleluya. Karena kalau kita sendiri kan repot. Kalau kita mau jujur-jujuran di dalam gereja itu lebih banyak janda daripada duda. Kalau nggak percaya, karena apa? Banyak laki-laki mati muda. Iya kan? Makanya tante kalau mau om hidupnya panjang, dijaga. Jangan dipersulit. Tahu nggak kenapa laki-laki itu senang merenung, diem sendiri, minum kopi, ya kan? Kemudian lihat-lihat bintang, bulan. Sebenarnya dia lagi berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan kalau bukan aku yang kau panggil, panggillah dia. Sebenarnya itu saudaraku. Kalian jangan ketawa-ketawa, kalian belum tahu sulitnya pernikahan hidup ini. Karena memang pernikahan nggak harus kokoh. Yang mau katakan amin. Kalau saudara hari ini belum dipercaya dalam pernikahan, bukan berarti Anda di luar pernikahan. Anak itu juga hasil dari pernikahan. Anak yang baik, yang hebat, yang tangguh dilahirkan dari pernikahan yang baik, yang hebat dan tangguh. Makanya menikah itu bukan antara aku dan istriku. Tapi antara aku, istri, anak dan Tuhan yang memerintahkan dan mengamanatkan untuk menikah di muka bumi ini. Ini adik-adikku semua yang belum menikah, pikir baik. Makanya sebelum menikah itu buka telinga gede-gede. Kemudian apa? Buka mata besar-besar. Kalau kurang besar berdoa biar besar matanya. Yakin saya, dan waktu laki-laki itu datang kepadamu dan menikah, wah tutup matamu, tutup telingamu, hanya dengar saja suara Tuhan. Amin gak saudaraku? Amin, bilang kanan kirimu, udah kau buka belum matamu, bilang. Haleluya ya. Iya kan? Apalagi ini yang masih muda-muda, kalau ada laki-laki yang datangin kalian itu, kaulah bulanku, kaulah bintangmu, itu rayuan om dulu waktu muda. Kalau masih pakai sekarang, kolot betul itu. Coba dengan gaya yang lain ya. Nanti ya adik-adik kalau datang ya misalnya pengen keyboard deketin kamu begitu. Langsung kasih kertas begini nih, ambil bolpen, tolong tulis visi misimu apa mau deketin saya. Kalau dalam waktu 1-2 menit dia gak bisa menulis, kau harus usir dia dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kau gak bisa tulis visi misi, enyahlah dari hadapanku. Karena berpacaran, menikah, punya anak, semuanya itu harus planningnya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Amin gak? Nah ayat yang berikutnya, kita lompat ayat yang keempat ya. Nih, ini masih sama istri. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan
dan tentram. Hai istri-istri, para wanita, keindahanmu bukan giwangmu, bukan kalungmu, bukan bajumu. Bunga bakung di taman saja Alkitab berkata, kemegahannya melampaui kemegahan Salomo, saudara-saudaraku. Wanita kalau mau didandani dirinya sendiri memang indah, cantik. Tapi kalau kecantikan itu dari batin, itu artinya kecantikan yang keluar dari dalam diri sendiri, itu bersifat kekal di hadapan Bapa di sorga. Coba lihat ini banyak para wanita, cuman mau tidur kan kembali ke bentuk semula, benar gak? Benar gak? Benar gak Om? Iya kan istri kita, cantik banget ya kalau siang ya, pergi kantor kerja. Tapi coba mau tidur, selesai alis dicopot, ini semua hilang, iya kan? Bibir yang tadinya merah kembali biru lebam, iya kan? Ini adik-adikku ini juga kalau udah pulang ke rumah lap sini, aslinya jadi ngeri sedap juga, saudaraku, haleluya ya. Makanya istri-istri harus bangun lebih awal dari suaminya, tidur lebih akhir. Jadi suaminya merem, istrinya baru tidur, aslinya kelihatan. Sebelum suaminya melek, istrinya udah harus dandan di luar. Haleluya ya. Nah memang gak gampang. Nah ini saya mau bilang begini, ada kelihatan wanita sederhana, tapi di mata Tuhan dia indah. Karena keindahannya berasal dari batinnya. Batinnya. Wah itu dia. Ibu-ibu itu apa ya, istri saya juga sama ya, suka cerewet-cerewet banget gitu. Semua dikomentari saudaraku. Perintah itu bisa bertubi-tubi. Belum lagi selesai kita kerjakan perintah pertama, perintah kedua, ketiga udah nyusul saudaraku. Ini yang bikin suami-suami gimana kita nggak cepat dipanggil Tuhan yang begini-begini ini. Pak Irwan ngeliatin istrinya aja. Oh iya, ini online nggak ya? Tolong nanti dihapus ya abis ini ya. Biar kita gagah di luar, tetap kita pulang mewek saudaraku di rumah. Dan saya bangga sekali sih kalau istri saya lagi nyap-nyap, saya berpikir umurnya masih panjang. Amin ya. Kalau tiba-tiba ibu gembala di sini diem aja. Wah itu hati-hati Pak Irwan. Mungkin waktunya sudah singkat. Jadi kalau istri-istri saudara masih bawel, nih perempuan masih cerewet, itu berarti umurnya masih panjang. Ya bagaimana? Kita harus menghabiskan katanya 25.000 kata satu hari. Iya kan? Laki-laki itu 7.000, paling top 9.000. Dia kerja di luar, di kantor. Pulang ke rumah kosakatanya sudah habis. Iya gak? Makanya banyak suami-suami pulang ke rumah dia diem aja. Nonton saja, diem, main handphone, nonton. Sementara istrinya masih sisa 13.000 kata lagi. Nyap-nyap lah. Habis kita. Amin. Amin adik-adikku. Dengar ini Om lagi ngomong ini. Mumpung gak ada istri saya di sini. Ini firman Tuhan. Tapi yang hebatnya, ayat yang ke-7 bilang begini. Nasihat kepada suami. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana. Dari 6 nasihat kepada istri, itu konklusinya itu justru di ayat yang ke-7. Tunduk, keindahan, kecantikan, semua diikat dengan kata hiduplah bijaksana. Istri itu nggak dituntut bijaksana, yang dituntut siapa? Suami. Artinya apa? Terimalah situasi pernikahanmu, istrimu, bahkan anakmu, situasi hidupmu dengan cara bijaksana, saudara-saudaraku. Waktu saya meminang istri saya, namanya Nelly Gunawan. Saya masih ingat waktu saya janji nikah, kami menikah di Medan, di Siantar, saudaraku. Saya hampir meneteskan air mata. Tiap kali kami berantem saya selalu ingat itu. Loh, ada yang tanya, Pak pendeta juga masih berantem-berantem gak rumah tangga? Ya berantem lah. Kalau gak berantem gak asik, ya kan? Amin gak? Ini kan Pak Irwan hanya jaga image aja sebenarnya di gereja. Kalau di rumah siapa yang tahu, saudara-saudaraku? Kita tahu lah, ada yang tidur di kamar belakang, ada tidur di kamar depan, tahu kita. Udah gak usah bohongi Pak Irwan. Istri lihat kiri, suami lihat kanan. Kemudian istri keran bocor bilang,
keran bocor, suaminya WA lagi di sebelah. Iya. Padahal sebelah-sebelahan. Hanya di tengah-tengahnya bantal guling saudaraku. Ya kita pendeta sih pendeta, ini realita kehidupan kok. Karena memang menikah itu tidak mencari kebahagiaan. Pada waktu Tuhan berkata tidak baik manusia itu hidup seorang diri di Taman Eden namanya Adam. Adam tidak pernah minta Hawa. Gak pernah. Adam gak pernah ngomong aku loneliness Tuhan, gak pernah. Justru situasi hidup Adam yang lihat itu Allah. Allah yang berinisiatif menempatkan Hawa di tengah-tengah Taman Eden sebagai teman pewaris kerajaan Allah. Makanya menikah itu harus kokoh. Kita ini sedang dipersiapkan sebagai pewaris. Warisan kita apa? Kerajaan Allah. Tepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Kalau rumah yang kita wariskan saudaraku sekarang properti hancur-hancuran harganya. Mobil, waduh kalau kita punya mobil yang merek-merek di luar Jepang, waduh dropnya itu hancur-hancuran. Beli misalnya 100-200 juta jualnya cuman bisa turun 30-40 bahkan 50% saudara-saudaraku. Nggak kekal. Warisan kita itu kerajaan Allah. Jadi saudara kalau tidak mempersoalkan ini, hidupnya garing. Yakin saya garing hidupnya. Berantem aja terus tanpa ujung. Saya kalau ribut sekarang, kalau ribut sama istri, maksudnya berbeda pendapat ya. Saya tuh banyak diam saudara. Karena istri biar bagaimanapun hukumnya hanya ada dua. Kalau istri salah, hukum pertama istri tidak pernah salah. Hukum kedua, kalaupun dia salah kita kembali ke hukum yang pertama. Jadi gimana gak ada bagian kita udah. Ya kita tunggu aja sakratul maut kita. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan saudaraku. Amin. Bu Wanda sudah siap? Nanti kita kuburkan Pak Irwan. Oh jangan dong. Ya biar bagaimanapun saudara-saudaraku saya tahu tujuan pernikahan tidak hanya kebahagiaan. Tapi ada kebahagiaan gak dalam pernikahan? Ada. Tapi kebahagiaanmu om dengan pernikahan dengan tante pada akhirnya pun akan berpisah juga. Yakin saya. Saya dengan anak saya bahagia gak? Bahagia. Tapi ada waktunya nanti kalau enggak saya yang meninggalkan dia, anak saya yang meninggalkan saya. Semua orang tua berharap kita yang duluan, benar gak? Tapi banyak orang tua juga dia menghantar anaknya. Makanya saya mau bilang begini, kalau tujuan kita menikah kebahagiaan, dan kalau kita tidak temukan kebahagiaan, pernikahan kita itu tak bernilai. Makanya carilah Tuhan, warisilah kerajaan Allah. Walaupun kita rasa-rasanya sulit mendapatkan kata bahagia, tetap tujuan kita itu Tuhan. Ini nih, keindahan batinia. Tahu gak artinya keindahan batinia itu artinya apa? Tahu gak? Dek kau dandan, tapi kan kamu yang dandani dirimu. Kalau keindahan batinia yang dandani kita itu Tuhan. Kalau Tuhan yang dandani hidup kita itu gak hanya indah di mata manusia. Tapi kita indah di mata Tuhan kita yang hidup. Inilah golden ticket supaya kita masuk surga. Yang mau masuk surga katakan amin. Katakan amin. Yang mau segera masuk surga katakan amin. Loh kok gak mau segera ya? Saudara rindu gak sih masuk surga? Rindu gak sih? Rindu gak om? Rindu ya? Yang namanya rindu ya, saya masih ingat dulu istri saya itu rumahnya di Taman Harapan Baru itu di belakang Bank Mandiri dulu. Itu baru saya antar pulang saja, saya nyampe rumah, saya tinggal Pondok Ungu, kemudian saya balik ke rumah, baru nyampe rumah udah langsung kangen. Langsung kangen, benar gak sih? Om dulu gitu gak sih? Hah? Enggak ya? Dijodohin ya om ya? Atau tahu-tahu kawin aja gitu ya? Kalau saya dulu masih ngerasain begitu-begituan, udah selesai, bye, kan begitu ya? Kalau saya ingat sekarang najis ya. Aduh, haleluya ya. Kalian begitu gak sih? Ya begitu ya. Baru lagi call ketemu mau langsung call lagi ya. Pada seharian udah jalan ke Ancol, ke Mangga 2, jalan doang sih sebenarnya. Jalan, nggak makan, nggak minum, pulang bibir pucet, ya kan begitu.
Ya gimana, uang lagi susah saudara-saudaraku. Hari-hari ini ya kita harus akui ya, ekonomi kita lagi gak bagus. Jadi kalau kalian lagi ngedate begitu gak diajak makan, ya kalian maklum lah ya. Maklum ya. Kemudian pulang langsung sleep call kan, bener kan? Ini biar om udah tua begini tahu anak-anak muda. Sleep call. Om pernah sleep call juga? Zaman itu. Belum ada handphone ya om ya. Sleep call anak-anak sekarang itu sleep call. WA-nya apa nih, video call atau apa masih nyala, dia tidur. Kemudian pacarnya, "Aduh cantik banget pacar aku." Gitu tuh. Dan kita kalau lihatnya najis banget nih begini. Geleh, saudaraku, geleh. Apa tuh artinya geleh? Geli, jijik, saudaraku, haleluya. Ya tapi ya mau gimana, dulu kita juga begitu om. Amin om? Amin? Yang rumah tangganya ingin diberkati Tuhan, katakan amin. Coba suami istri pegang tangan istrinya dulu. Ya, pegang. Dipegang om dipegang. Kayak susah banget pegangnya. Papanya Wanda bisa pegang tangan istrinya, jangan yang di belakangnya. Ini firman Tuhan saudara-saudaraku. Amin ya. Amin saudaraku ya. Walaupun persoalan hidup kita panjang ya. Saya pribadi juga ada persoalan juga. Cicilan gak lunas-lunas. Saya juga ngalamin kok. Saudara cicilan lunas gak? Udah lunas Pak? Belum. Kalau udah lunas tolong bantu cicilan saya. Saya tahu udah nyicil 2-3 tahun keempat top up ya kan. Ya udahlah memang kita hidupnya udah begitu-begitu saja. Saya tuh lebih senang loh firman yang real-real aja ya. Kita gak usah ngambang-ngambang di sorga tapi bumi kita lupakan. Ayolah kita ke sorga itu berangkat dari bumi. Jadi real dulu di bumi ini. Real. Saya juga menggembalakan gak jauh dari saudara. Saudara bisa lihat kami juga berjuang. Pak Gembala juga cerita berjuang juga mendirikan gereja gak gampang kan Pak. Kayak mendirikan rumah tangga gak gampang saudaraku. Mendirikan gereja itu gak ada ujungnya. Tiap hari Minggu kita harus melayani. Kita besuk jemaat, kita cek. Sama istri dan suami juga harusnya begitu. Istri-istri saya mau bilang begini, lebih baik tunduklah engkau kepada suamimu daripada kepada laki-laki lain. Kalau kepada laki-laki lain kok istri kita kayaknya baik banget ya. Nawarin kopi kepada bosnya, "Bos mau kopi enggak?" Kita enggak pernah ditawarin saudaraku. Ayolah dimulai dari rumah. Amin. Banyak orang uniform. Kayak Bu Gembala, Pak Gembala kan uniform, seragam. Tapi belum tentu unity saudara-saudaraku. Yang penting itu bukan uniformnya, yang terpenting itu unity-nya. Bersama-sama dalam satu ikatan pernikahan. Menikah itu bukan hanya sebatas melegalkan seksual, bukan. Menikah itu menyamakan persepsi untuk mendapatkan satu warisan yang besar, yaitu kerajaan Bapa di surga. Makanya tiap hari kalau bisa bangun bilang sama istri, "Mami, kita siap mewarisi kerajaan surga." Kemudian istrinya bilang, "Iya papi." Wah. Dragon saudaraku keluar. Jigong ya. Gak apa-apa. Ya memang kita harus mewarisi kerajaan surga kok. Kemudian lihat anak saya. Anak saya sekarang udah mau 9 tahun. Anak Pak Irwan berapa tahun? Mau 6 tahun. Lebih duluan saya berarti ya. Wah ini anak saya waktu dia umur 5 tahun masuk sekolah di dekat rumah situ. Dia bisa bahasa Inggris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bangga saya Pak. Wah, anak saya siap ke Amerikan. Waduh. Amin gak? Hebat nih anak saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba nanti kalau 23 tahun dia cuman bisa 1, 2, 3, 4, 5. Stres kita Pak. Makanya hidup itu growing. Bertumbuh. Pernikahan itu juga growing, bertumbuh. Jadi yang mempersatukan kita antara istri kita dan suami kita bukan cinta masa muda lagi. Tapi cinta bagaimana cinta ini semakin hari semakin kokoh. Ah itu baru keluarga yang kokoh di hadapan Tuhan. Ekonomi itu gak mempengaruhi. Saya kenal banyak orang-orang kaya, konglomerat saudaraku. Uangnya banyak, gak bahagia juga. Gak bahagia. Ya tapi saya tahu juga kalau gak punya uang susah juga bahagia. Jadi harus balance, amin gak? Amin saudaraku, amin. Pernah gak punya uang? Bahagia gak? Enggak juga, pernah punya uang? Enggak pernah? Oh memang bagian ya.
Saya tahu kok banyak orang punya, wah Pak Irwan kan punya uang banyak nih. Iya kan? Nggak bahagia juga dia. Apalagi kalau nggak punya duit. Makin susah kita. Kami para pendeta ini juga harus berjuang. Saya juga masih harus bekerja di luar penggembalaan. Saya jadi dosen sekolah tinggi teologi. Istri saya juga harus berkarir sebagai wanita karir. Kita berjuang kok. Nggak cukup hanya doa saja untuk bahagia. Menyamakan persepsi itu nggak gampang, apalagi laki-laki perempuan. Ini secara psikologis ya, nasihat saja secara psikologis. Kalau perempuan itu cara pandangnya itu lebar, ke kanan ke kiri. Makanya kalau perempuan jalan ke mall, suaminya lihat ke depan, istrinya mukanya ke depan, tapi dia bisa lihat yang di kanan dan yang di kiri, saudaraku. Benar nggak Om? Benar nggak? Suami itu lihat ke depan, lihat jalan mau kemana kita, lantai 2. Ya udah jalan aja ke depan, lurus aja terus. Istri lurus juga, tapi dia bisa tahu ini sale 30%, ini 20%. Jadi dia nanti akan hunting ketika suaminya nggak ada, dia datang lagi. Oh ini kemarin 35, kenapa jadi 15? Dia bisa tahu saudaraku. Itu hebatnya perempuan. Pandangannya apa? Lebar. Suami itu pandangannya ke depan, panjang ke depan. Makanya kalau bawa mobil, laki-laki itu lebih jago, lebih hebat. Perempuan itu, bawa mobil, ya udahlah, saya pasrah saja, saudaraku. Nanti saudara kalau lihat mobil saya ke depan, nah itu baret di kanan, di kiri, depan, belakang. Ya sudah tahu ya penyebabnya siapa ya. Itu pasti istri saya, saudaraku. Dan saya nggak mau pusing dengan itu juga sih Om. Saya nggak mau lagi pusing dengan yang begitu, udah biarin aja lah. Mau baret kayak apapun, saya harus jaga makhluk Tuhan yang paling langka di dunia ini. Karena kalau kita marah, ujung-ujungnya kayak kita yang baretin mobil kita. Lebih baik kita diam aja. Tinggal tanya, Mam ini kenapa baret? Oh ya ada begini. Oh ya udah, aku pergi. Ya memang persoalan hidup kita ya selalu begitu. Karena laki-laki itu melihat ke depan, visioner. Perempuan itu lihat lebar. Makanya kalau ada banyak suami cari kacamata, ada di sebelahnya, nggak kelihatan. Makanya istrinya datang, ini mana matamu? Dia bilang. Dia nggak bisa lihat karena laki-laki itu lihatnya ke depan. Satu kali saya pergi mau kondangan ke daerah Mega Kuningan. Istri saya bilang lama banget sih nyampe tempatnya. Itu loh hotelnya saya bilang. Itu gedung tinggi saudaraku, saya udah tunjuk. Istri bisa nggak lihat. Itu loh saya bilang. Mana sih katanya? Mana sih? Kenapa begitu? Karena cara pandang istri itu lebar. Gedung di depannya nggak bisa lihat dia. Haleluya nggak kita suami-suami? Makanya siapa di sini suami istri yang pernah mau pergi makan, tahu-tahu berantem di mobil, nggak jadi makan pulang ke rumah? Ada nggak yang di sini? Udah akui aja, akui. Pak Irwan pernah nggak ya? Saya pernah juga saudaraku. Kesel kita gara-gara nunjuk gedung. Nggak ada katanya. Itu nggak ada katanya. Salah Google Maps. Siapa di sini ibu-ibu yang Google Maps yang tadinya tujuan kita ke Cawang nyampainya ke Grogol saudaraku. Aduh saya bilang ya Tuhan kenapa lah harus ada wanita. Makanya Bob Marley bilang no woman no cry. Itu sebenarnya no cry-nya itu bukan istrinya yang nangis, suaminya yang nangis. No woman, no cry. Benar Pak? Bapak tadi nggak keluar ya itunya. Takut ya Pak? Diinjek kakinya. Tapi hebat loh, pernikahan itu hebat menurut saya. Satu-satunya lembaga yang diciptakan oleh Tuhan bukan gereja. Tapi pernikahan, saudara-saudaraku. Allah yang mempersatukan. Maka Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi satu. Kata dabak dan ekat, itu kalau bahasa Ibraninya Pak, nanti Bapak dalami. Dipersatukan dabak, menjadi satu ekat namanya. Ekat itu kalau bahasa Indonesia esa. Jadi tidak ada pernikahan yang sama dengan pernikahan yang lain. Pernikahannya Om, hanya Om yang punya. Satu-satunya di dunia. Amin gak? Makanya jangan pernah bandingkan pernikahanmu dengan pernikahan orang lain. Sakit hati kita kalau bandingkan pernikahan kita dengan orang lain. Saya punya anak perempuan nih.
9 tahun, saya sudah pernah mimpi anak saya kawin om. Saya sudah pernah mimpi. Dan saya nganter dia. Teng, saya ngantar dia. Nangis saya di mimpi kata istri saya. Kok kamu nangis lagi tidur? Iya saya mimpi anak kita kawin, saya bilang. Saya gak terima anak saya kawin sama laki-laki lain. Saya mau hanya saya laki-lakinya dia. Yang mencintai dia tanpa syarat. Makanya dek, yang beli sampomu masih bapakmu. Nanti kalau ada laki-laki pegang-pegang rambutmu, suruh dia beli samponya dulu. Pak Irwan kan punya anak perempuan kan? Perasaan kita sama Pak. Dek katanya, yang beli sampo masih bapaknya, main pegang-pegang rambut anak saya aja. Iya kan? Apalagi kalau cowok yang hanya, udah makan belum? Makan dong, nanti kalau gak makan kamu mati. Ya, cemen. Iya kan? Hanya nanya belum makan doang. Ya kalian ini yang biayain hidup kalian masih bapak mama kalian. Ya, laki-laki lain tuh omong kosong semua itu. Dia aja masih minta uang jajan. Mau jajanin anak orang. Padahal dulu waktu muda saya gitu juga ya. Ini pelajaran dari Om supaya kalian gak ngelakukan hal yang sama. Haleluya ya. Karena menikah itu durasinya sampai maut memisahkan. Tahu gak artinya sampai maut memisahkan? Kalau gak istri saya yang mati, saya yang mati. Dalam Tuhan tidak ada perpisahan. Kalau bukan karena maut saudara-saudaraku. Amin gak? Ini adik-adikku ya, hati-hati ya. Bapak-bapak juga kalau sudah menikah, hati-hati. Nanti Pak Irwan kalau ada yang udah mulai agak oleng pernikahannya, lapor sama saya. Kita jemput paksa. Kita interogasi di gereja ini. Bikin ruangan dingin, kaki direndam pakai air. Karena ada satu keluarga datang, saya kan menggembalakan ada 2 cabang, satu Purwakarta saudaraku, kemudian dia datang ke saya di Purwakarta, dia bilang, Pak Pendeta tolong doakan saya dong, saya mau berpisah dengan istri saya, dia bilang begitu. Waduh, dia yang mau berpisah, kita yang disuruh doa saudaraku, ini kan gak fair, ya kan dia yang mau cerai, kita yang disuruh doain, ya dia dong yang berdoa untuk rumah tangganya, kok saya cuma bilang saya gak mau doa, saya bilang begitu, kaget dia, hah? Baru pertama nih pendeta disuruh doa gak mau. Saya cuma nasihatin dia bilang gini, kalau saya doa 2-3 menit itu gampang sekali supaya Anda tidak berpisah. Tapi persoalan berpisah atau tidak itu bukan karena saya atau Tuhan. Itu keputusan. Makanya kalau saudara sudah ngambil keputusan 1 kali seumur hidup, pendeta selalu ingatkan apakah engkau yakin akan menikah dengan perempuan atau laki-laki ini. Kalau Om waktu berkata menikah, yakin. Yakinmu itu harus kau jaga sampai maut memisahkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Amin gak saudaraku? Saudara diberkati gak sih dengan khotbah saya hari ini? Ya? Kalau gak diberkati saya berhenti nih ngomongnya. Saya aja waktu siapkan ini diberkati sekali. Diberkati sekali. Siapa bilang pernikahan itu ya itu yang kita tentu, nggak bisa. Pernikahan itu berjalan dengan 2 orang yang berbeda. Belum lagi nanti persoalan extended family. Ada keluarga besar yang ada di sekitar kita. Ada mertua, ada orang tua, ada kakak beradik. Ini banyak rumah tangga juga akhirnya goyang, nggak kokoh. Gara-gara extended family, keluarga besar. Makanya sekali lagi saya bilang, tadi kan pernikahan itu Eka. Yang menentukan kualitas pernikahan bukan orang lain. Tapi kita yang ada di dalam pernikahan itu. Yang mengerti katakan amin. Saya itu harus tetap mesra di hadapan anak saya, di depan anak saya. Tiap pagi cium kening, tiap pagi peluk istri saya. Tiap pagi, tiap hari, setiap kali mau antar kerja kami berpisah, saya antar anak saya ke sekolah, lanjut antar istri saya ke ke busway dekat sini nih, dia ke Kelapa Gading naik busway. Tiap hari saya lakukan, saya harus mengucapkan salam perpisahan. Perpisahan. Kalaupun nanti sore kami berjumpa itu karena anugerah Tuhan. Kalau bisa tiap hari nih Om ya, salam perpisahan. Bilang, Ma, aku mau pergi. Sertifikat ada di bank ini. Loh, siapa yang tahu umur sih ya? Siapa yang tahu umur ya? Iya enggak? Iya enggak Om? Om kan enggak tahu kapan dipanggil Tuhan. Iya kan? Om juga kan enggak tahu. Saya juga enggak tahu. Yang lebih muda belum tentu kalian lebih lama dari kami kok.
Iya kan? Belum tentu juga. Tapi secara urutan-urutan usia mungkin yang lebih tua di luar urutan usia. Tapi kan yang muda kita nggak tahu. Kami masih makan sayur-sayuran, buah-buahan. Kalian kan udah makan micin. Iya kan? Strawberry generation ya, generasi strawberry. Sandwich generation. Yang nggak kalian makan, yang nggak perlu dimakan pun kalian makan ya. Saya baru tahu ada makanan namanya odading, apa tuh, apa yang di yang Korea yang kayak gorengan yang ada apa itu biasa kau makan. Odeng ya. Kalau kami dulu bilang orang begini, sedeng. Kalian bilang odeng. Saya itu konsentrasi dengan pelayanan Gen Z, Pak. Waduh, saya kasih tahu ya sedikit ya. Banyak di antara kalian anak-anak Gen Z ini, Bapak Ibu ini pelajaran penting loh. Karena tidak mesra di rumah, tidak harmonis di rumah, banyak generasi yang lahir tahun 96 sampai 2011, mereka mau menikah tapi tidak mau punya anak. Child free namanya. Mereka nggak mau anak itu jadi beban buat mereka. Anak saya kemarin ngomong juga, Dad, dia bilang, nanti kalau saya menikah, saya nggak mau punya anak dia bilang. Anak saya ngomong gitu, Pak. Wih, kenapa? Sekarang aja Alin jadi beban sama Dedi sama Mami, dia bilang. Karena apa anak-anak itu sekarang, kamu ya sekolah ya, bayar mahal. Wih, ini diomelin mulu anak sekarang, saudaraku. Jadi ini yang ngerasa jadi beban orang tua. Dan banyak dari antara mereka sekarang berpikir, ya udah kalau begitu menikah tapi nggak punya anak. Ini tantangan gereja. Kalian harus punya anak. Ini gereja masih ada bangku kosong. Bikin anak supaya jadi jemaat baru nanti di sini. Haleluya. Kalau ada jemaat baru pun kan bahagia kita. Iya kan? Amin nggak Pak? Makanya ke Pak Irwan ya kalau bisa anak 6, 7 begitu biar. Kan masih bisa top up Pak kalau kreditnya masih banyak, ya nggak? Amin. Nanti kalau menikah anak 5 gitu. Sekarang anak-anak Gen Z ini kenapa? Karena masalah dari rumah, coba tuh bayangkan. Pernikahan, apalagi sebulan ini kan saudara temanya kan keluarga ya. Waduh, saya harus di depan anak saya itu harus mesra dengan istri saya. Harus harmonis. Walaupun kadang-kadang habis cekcok di atas harus cium kening. Susah saudaraku, susah. Tapi kalau istri itu bisa habis berantem 5 menit lagi dia bisa santai aja ya. Saya heran juga ya sama ibu-ibu ini ya. Aduh, kalau suami nggak bisa, kita kok lagi kesel banget gitu. Begitu saudaraku. Tapi kalau di depan anak istri itu bisa, hai Dedi, padahal baru berantem di atas. Ini memang pemain acting paling hebat ini. Apalagi di depan teman-temannya yang wah haleluya puji Tuhan. Satu kali keluar di rumah saya, di depan tetangga saya depan itu renovasi Pak. Renovasi, waduh rumahnya dipugar gede, debunya kan banyak tuh. Kemudian saya lagi nonton podcast, saya sedang nonton podcast di rumah, di ruang tamu, kemudian istri saya ke depan, pintu depan itu ngeliatin aja itu rumah tetangga renovasi. Lihat, saya pikir mau bersihin debu ya, padahal hanya lihat aja. Kemudian dia lihat saya, kemudian dia lihat lagi. Kemudian dia lihat saya lagi. Saya kan lama-lama lagi nonton podcast kan terintimidasi saya. Tujuannya tahu nggak Pak Irwan? Itu renovasi, kita kapan? Itu sebenarnya. Aduh ya Tuhan. Kalau memang aku udah gak berfungsi lagi panggil aja lah. Udah rasa-rasanya begitu lagi saudaraku. Udah begitu aja. Tapi saya kadang-kadang ya hari-hari ini saya mulai belajar saya gak mau ribut sama siapapun, saya gak mau ribut. Orang mau bilang kita pencuri jemaat, ajaran sesat, saya nggak pusing saudaraku. Sekarang ini keluarga besar datang ngomongin, oh harusnya begini. Kan kalau ipar-ipar kita datang kan komentarnya banyak banget di rumah kita, benar gak sih? Ini kalau begini nih, pakai catnya ini jangan yang ini nih, mereknya harus yang begini. Waduh kita kan dengarnya kan keki saudaraku ya. Lah ini toilet jangan di sini, di mana? Di rumah tetangga, harus gimana? Semua dikomentarin saudaraku. Belum lagi papa mama saya datang, adik-adik saya komentar aja terus. Saya kalau kayak gitu saya nggak mau ribut lagi, saya diem aja. Dia diemin. Kalau mereka itu datang, pada akhirnya mereka pulang juga kok. Yang jalanin hidup kita. Makanya hidup kita bukan karena apa kata orang. Yang mengerti katakan amin. Firman Tuhan sudah bilang kok, supaya proses hidup kita ini yang didandani itu manusia batin ya kita. Nanti pulang makin mesra. Yang setuju katakan amin. Amin Om. Kalau ada uang lebih ya beli perhiasan lah dikit sama si tante. Amin ya tante ya. Nanti ada toko emas langganan kami.
Nanti saya rekomendasi ya, saya ada komisi 15% di situ. Kalau ada uang lebih ajak piknik lah Om. Ke laut gitu kan. Sekarang kan laut nggak mahal kan? Hah? Kemudian dulu dia di ujung ya. Sekarang laut nggak mahal kok. Ada yang agak jauh di Pik gitu ya. Kalau yang mau lebih dekat lagi yang dekat rumah si Pitung tuh di Marunda tuh. Iya kan? Ada perahu-perahunya cuma cepeceng kok. Naik kelotoknya tok 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 muter gitu. Bawa kembang 7 rupa ngelarung saudaraku ya. Udah. Terus nanti istri akan senang. Makasih ya Pi, hari ini kita udah jalan-jalan ke pantai. Aduh seneng banget. Pantai tapi banyak kerangnya saudaraku ya. Gak apa-apa, saya juga begitu kok sehari-hari ini. Saya tahu situasi ekonomi lagi sulit. Ekonomi ini gak main-main. Kemarin saya ketemu sama ada satu direktur di grup Astra saudaraku di MM 2100 Cikarang. Sama yang di Karawang. Dia bilang begini, Pak, peperangan di Ukraina dan Rusia, bahkan di Timur Tengah itu menutup terusan Suez. Yang tadinya kapal dari Asia ke Amerika atau ke belahan dunia Eropa sana melewati terusan Suez itu membutuhkan ya waktu yang lebih singkat. Itu karena ditutup semuanya lewat Singapura sekarang. Lewat Singapura. Dan ketika semua kapal beralih dari Singapura itu terjadi traffic jam. Itu panjang sekali. Kalau di Harapan Indah depan kita macet 1-2 jam. Itu biasa. Kosnya nggak banyak keluar. Saudara bisa tahu nggak kapal yang tadinya 1-2 hari nyampe jadi 3-4 hari. Itu kosnya berlipat kali ganda. Karena operasionalnya naik harganya. Kemudian harga komoditi juga akan naik karena operasionalnya naik. Tapi daya beli makin turun. Ini yang namanya krisis saudara-saudaraku. Ini hari-hari ini sedang kita alami. Untung jalan di sini macet terus, dibuka yang di belakang. Tapi nggak ngaruh juga sih sama ekonomi. Iya kan? Tapi paling tidak situasi kita krisis dek. Adik-adikku, iya kan? Udahlah makan odeng dikurangi. Kermian makan itu yakin saya. Saran saya mending martabak aja. Terus sebut nama Wanda. Pasti harganya tetap gocap. Haleluya. Setelah saya khotbah di sini saya nggak pernah beli martabak lagi langsung saudaraku. Saya titip ke istri saya kan nggak dikenal sama si Om ya. Kamu aja lah, saya nggak enak nanti kalau saya bayar ditolak. Amin. Amin. Ayolah kita makan sehat ya. Umur panjang di tangan Tuhan tapi kita harus jaga pola makan kita. Pola hidup kita, pola pikir kita. Makan apa saja kalau pikiran kita stres mati muda juga. Mati muda. Saya sudah bilang sama istri saya. Satu kali waktu saya tanya waktu itu Pak Irwan, saya bilang gini, "Ma, Mi, kalau seandainya Tuhan suruh, siapa yang mati di luar?" Ya udahlah nggak usah dipikirin, dia bilang gitu. Oke, kalau begitu, kalau seandainya saya mati, kau kawin lagi nggak? Saya bilang gitu. Istri saya bilang, kawin lah, dia bilang gitu. Wah kalau begitu kau yang mati di luar. Biar saya yang kawin, saya bilang. Enak aja, saya bilang. Mereka ini gak ngerti kali. Kok so ngerti kamu ya? Hahamu mulu. Terus saya tanya lagi, terus kenapa kamu mau kawin lagi? Bukannya besarkan anak lebih baik? Iya, besarkan anak sih besarkan anak. Tapi kan cicilan kan perlu ada yang bayar, dia bilang. Jadi perempuan ini yang dipikirannya materialistis. Tapi itu wajar. Karena memang itu yang ada di pikiran mereka. Kalau laki-laki itu cara pikirnya itu lain. Kita itu pakai logika, perempuan itu pakai perasaan. Kalau perempuan gak punya duit, itu dia bisa mewek. Laki-laki gak punya duit, dia diem. Karena logika gimana caranya untuk cari duit. Kalau perempuan gak punya duit, dia ribut. Benar gak Pak? Benar gak? Gak pernah ribut ya di rumah. Ih Bapak, rumah tangganya sakinah mawaddah warohmah ya. Keren loh Pak. Salut saya. Atau bagaimana kalau kita nobatkan pernikahan si Om ini sebagai ambasador 2024 saudaraku. Pernikahan terbaik di Harapan Indah dan sekitarnya saudaraku. Waduh haleluya ya Om. Dipertahankan ya Om yang gak pernah berantemnya ya. Amin saudaraku. Bahwa keindahan pernikahan itu bukan bicara tentang laki-laki dan perempuan dalam pernikahan saja. Tapi bicara extended family. Bicara pelayanan.
Saudara akan ketemu orang kalau dalam pelayanan itu bikin rusuh aja. Tapi coba cek di rumah tangganya, jangan-jangan berantem terus. Jadi kalau saudara ada di tempat ini, dalam pelayanan ini, itu artinya tugas saudara harus jaga dan rawat pernikahanmu. Yang setuju katakan amin. Rawat baik ya, rawat baik. Ada emosi ada, tapi ada damai sejahtera ada. Ada amarah ada, gak apa-apa. Tapi jangan marah-marah, ya. Amarah itu wajar, ekspresi dari psikologis manusia. Tapi saya mau bilang begini, di mata Tuhan pernikahan itu bernilai kekekalan. Dalam pernikahan ada berkat Tuhan. Dalam pernikahan ada sukacita Tuhan. Damai sejahtera Tuhan berlimpah dalam pernikahan kita. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan.